Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Salam guru penggerak. Semoga senantiasa berada dalam kondisi yang sehat dan walafiat. Perkenalkan, saya Ruben Merejantar Guterres SPD, calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk membagikan video penugasan modul 1.4, yakni aksi nyata diseminasi budaya positif kepada rekan guru sejawat di sekolah tempat saya bertugas, SMK Negeri 1 Denpasar. Kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif saya lakukan bersama dengan rekan saya, guru BK SMK Negeri 1 Denpasar, yakni Ibu Nimade Sugiyartini SPD. Kebetulan kami berdua sama-sama sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan ke-11 Kota Denpasar, Provinsi Bali. Adapun kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan memiliki beberapa agenda kegiatan, di antaranya pembukaan, sambutan kepala sekolah, penyampaian materi utama diseminasi, kemudian diskusi dan praktek implementatif, dan terakhir refleksi dan tindak lanjut. Selanjutnya dalam sesi pemaparan materi, saya dan rekan saya Ibu Nimade Sugiyartini membagi porsi pembagian peran dan juga pembahasan materi. Ibu Sugiyartini membahas tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan, serta tentang keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah. Sedangkan saya sendiri membahas tentang topik kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada, berikut ini adalah tampilan video aksi nyata diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu, mohon izin acara akan segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Denpasar, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Ketua SPMI SMK Negeri 1 Denpasar, Bapak Ibu, mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, kami mohon Bapak Ibu untuk menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama supaya kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua SPMI SMK Negeri 1 Denpasar kepada Ibu Nimade Rumiati SPD MPD. Disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Terima kasih pada Bu Oyan Dayani. Di sini sebenarnya kepala sekolah sedang di sini berdiri untuk memberikan pengarahan karena bapaknya mungkin ada keperluan dan juga mendampingi di Lampung kaitan dengan lomba LKS-nya, itu juga Wakaseknya ikut berangkat semua. Saya menyinggung secara umum saja. Kalau budaya positif yang kita ambil di sekolah, karena kita berkaitan dengan di sekolah, banyak sekali kalau kita pikirkan di sini nilai-nilai, misalnya kebiasaan dari pihak sekolah, bagaimana kita memberikan kepada anak didik kita, kan gitu ya. Kita selaku seorang guru, kita bisa menanamkan, artinya mengembangkan menjadi pribadi yang kritis kepada siswa supaya betul-betul memperhatikan dan bertanggung jawab gitu ya. Karena budaya positif ini juga bisa membantu siswa menghadapi tantangan hidupnya dia ke depan. Itu akan direkam, diingatkan, selama saya ada di sekolah apa saja yang saya dapatkan oleh gurunya, lembaganya, semua yang berkaitan dengan di sekolah. Itu akan dikenal, itu biasanya. Dan samping itu juga kepedulian, itu sangat sekali juga dia harus praktikkan di sekolah. Jangan sampai tidak peduli dengan lingkungan di sekolah. Kadang-kadang anak-anak itu tidak semua bisa seperti
yang mungkin karena di rumahnya terlalu dimanjakan, jadi dia kurang peduli dengan lingkungan sekolah, bisa saja juga itu terjadi. Nah, di sini kita sebagai guru lembaga di sekolah ini tetap itu akan menanamkan kepada anak, karena anak itu akan menjalankan nanti sepanjang hidupnya, gitu ya. Orang tua hanya sebatas masih bisa dipraktikkan masih muda, setelah dia tua orang tuanya akan mampu. Nah, bagaimana disinilah anak-anak itu kita akan tanamkan itu bagaimana pedulian lingkungan, termasuk dirinya juga menumbuhkan sikap gotong royong dan mampu juga melakukan kegiatan secara bersama-sama untuk melakukan percikannya, artinya kolaborasi lah istilahnya dari pasar. Nah, itu tadi menyinggung masalah budaya positif sekolah, mungkin kurang lebihnya nanti bisa dikembangkan lagi oleh Bapak Ruben dengan Bu Made ya, Bu Made Sugi, istilahnya panggilannya Bu Sugi, saya cepat panggilnya. Sekianlah sampaikan sedikit diangkat para Mas Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bu Rum. Demikianlah Bapak Ibu sambutan dari Ketua SPMI SMK Negeri 1 Denpasar. Hadirin yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan ke-11 Kota Denpasar yang akan dipandu langsung oleh Bapak Ruben Guterres dan Ibu Nimade Sugiyartini. Kepada Bapak Ruben dan Ibu Nimade Sugiyartini disilakan. Semangat pagi semua. Selamat pagi dulu. Mari kita kayak kita dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Sketsa aja ya. Sketsa siap, disiplin, kompeten dan oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih ya Bapak Ibu semua peserta untuk kegiatan aksi nyata kami diseminasi budaya positif. Nanti akan ada beberapa materi yang akan saya pertama dulu, setelah itu akan dari Pak Ruben nanti. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya Bu. Ya Bapak. Perkenalkan, Bapak Ibu sudah tahu saya? Perkenalkan, nama lengkap saya Nimade Sugiyartini, bisa panggil saya Ibu Sugi. Saya sebagai guru BK di SMK 1 Denpasar, dan sekarang saya kebetulan sedang mengikuti CGP Angkatan ke-11 Kota Denpasar ya. Dan sekarang di sini saya berdiri untuk kegiatan aksi nyata kami. Ini kegiatan yang akan kita lakukan, ada aksi nyata diseminasi budaya positif. Lanjut. Nah, seperti kita di kelas, kalau saya juga kita membuat kesepakatan kelas juga ya. Iya Bapak Ibu? Oke, kita buat kesepakatan kelas juga ini untuk kegiatan kita. Dan intinya kenapa kegiatan kelas itu diciptakan sesuai dengan dari Bapak Ki Hajar Dewantara juga adalah lingkungan yang berpihak pada murid. Jadi kita berfokus kepada siswa dan apa yang kita lakukan adalah kepada siswa juga. Demikian materi dari saya. Terima kasih antusiasnya Bapak Ibu, pokoknya luar biasa. Terima kasih sekali. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Karena saya tinggal di Badung, jadi Badung Mangupura, Kirang Langgung saya dengan Sinampura. Hari Jumat, hari Kamis hari Jumat. Hari Kamis hari Jumat. Kalian manis, nggak ada obat. Terima kasih. Tiga materi selanjutnya yang luar biasa, yaitu tentang 5 motivasi dasar, terus tentang ke poin yang terakhir juga akan dari Bapak Ruben. Saya serahkan kepada Bapak Ruben yang luar biasa ini. Terima kasih. Bapak Ibu, kita tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Sugi. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat hari ini? Astagfirullah. Lagi on delivery. Pertama-tama Bapak Ibu, saya secara personal bersama dengan
mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu berkenan meluangkan waktunya. Lumayan Bapak Ibu 2 jam kita di sini nanti. Baru tadi 1 jam kita lewati sesi bersama Bu Sugi, masih ada 1 jam sisa bersama saya. Semoga masih tetap semangat, masih tetap antusias, dan tetap serius dan aktif untuk mengikuti sesi hari ini yang semoga sekali lagi bisa memberikan manfaat buat kita bersama. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu ya. Ya. Perkenalkan sekali lagi, saya Ruben Marijantor Gutares, Guru Sejarah di SMK Negeri 1 Denpasar. Pada kesempatan ini mohon izin untuk berbagi dan juga berkolaborasi bersama dengan rekan-rekan saya, Bapak Ibu guru hebat semuanya, yang pada hari ini masih melanjutkan poin-poin tentang budaya positif. Tapi saya akan secara spesifik membahas 3 hal. 3 hal itu antara lain nanti kita akan membahas tentang teori motivasi perilaku, kemudian 5 posisi kontrol dulu, dan terakhir itu tentang segitiga restitusi. Kira-kira seperti apa? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi karena tadi selama 1 jam lebih Bapak Ibu dominasinya masih duduk, saya takut nanti pegel, jangan sampai ambil. Jadi mari kita ice breaking dulu sebentar. Cuma ice breakingnya kita main game, kira-kira 5 menit sampai 7-8 menit. Bapak Ibu harus berdiri, membagi kelompok menjadi 2. Ini adalah kelompok 1, kemudian Ibu Sugi barangkali bisa gabung sini ya, biar pas. Ini kelompok 2. Nah, mungkin ada yang sudah pernah main game ini. Game ini berjudul Making Line atau membuat barisan. Jadi Bapak Ibu dalam kelompok hanya perlu membuat barisan dari depan ke belakang berdasarkan instruksi yang saya berikan. Ada yang pernah main ya? Iya, pasti pernah. Kalau tahun lalu kita di atas aula pasti pernah main juga ya. Nah, pertama-tama Bapak Ibu harus bangun dulu, bikin kelompok 1 barisnya dari depan ke belakang ke sana. Kemudian kelompok 2 dari depan ke belakang supaya tidak tabrakan. Kerjakan dalam 3 detik. 1, 2, 3. Berarti dari segi kecepatan kelompok 2 masih lebih baik. Ya. Oke. Kita anggap lagi di kelas ya, kita berikan ice breaking ya. Oke. Aturannya sederhana, buatlah sebuah barisan dari depan ke belakang hanya dalam waktu 15 detik berdasarkan instruksi yang saya berikan. Dan kalau Bapak Ibu sudah berhasil bikin barisan seperti ini, untuk memberikan tanda bahwa Bapak Ibu adalah yang pertama berhasil, mohon semuanya angkat 2 tangan. Keduanya. Yang semua anggota kelompoknya sudah angkat 2 tangan, itulah yang pertama berhasil. Dan dia yang akan menang. Sedangkan kelompok yang berikutnya bisa jadi belum menang. Nah, setiap menang kita berikan 1 poin, akan ada 3 ronde. Jadi nanti kita akan tahu siapa yang menang dan juga siapa yang belum beruntung. Tapi ini untuk fun saja, tidak ada hadiah. Karena ingat, penghargaan bisa memberikan hukuman. Penghargaan itu sama saja dengan hukuman ya. Oke, kita sekarang coba dulu simulasi yang paling gampang. Coba buat barisan berdasarkan ukuran sepatu. Sebentar. Kalau sudah ada aba-aba kerjakan, baru kerjakan. Sekali lagi, Bapak Ibu buatlah barisan dari depan ke belakang selama 15 detik. Kali ini berdasarkan ukuran sepatu, yang ukurannya paling kecil di depan. Kerjakan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Sekarang kita cek ukuran berapa? 38, 39, 42, 43, 44, 45. 45. Berarti seperti itu. Paling cepat ternyata setelah dicek benar. Berarti mereka dapat 1 poin. Tapi nggak jadi karena sekarang masih simulasi. Sekarang baru kita mulai benar-benar. Siap-siap. Ronde pertama, buatlah barisan sama dari depan ke belakang
15 detik berdasarkan tinggi badan. Yang paling tinggi di depan, kerjakan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, stop. Gak boleh pindah-pindah lagi. Ini yang pertama. Sekarang semuanya berdiri siap. Tegak, hadap ke depan. Kita cek. Oke, Pak Dede masih lebih tinggi ya. Nah, Pak Dede kan ya. Masih benar. Nah, ini lebih tinggi Pak Dodi atau Pak? Ternyata siapa? Pak Dodi, coba Pak Dodi. Iya. Berarti gagal. Ternyata Pak Dodi lebih tinggi. Gagal. Sekarang karena udah gagal berarti tidak bisa. Sekarang kita cek ini. Oke, benar. Pak coba berdiri ya. Ternyata sama-sama belum berhasil, jadi belum ada yang pecah telur. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Yuk. Oke, lanjut ronde kedua. Ini langsung ronde terakhir ya, karena tadi udah gagal ya. Nah, siapa yang menang? Dia yang menang. Siap-siap, buatlah barisan dari depan ke belakang 15 detik saja. Kali ini berdasarkan jumlah mantan yang Bapak Ibu miliki. Paling banyak di depan, silakan. Kalau sudah angkat tangan. 1. Oke, tidak boleh pindah lagi. Stop. Turunkan tangannya, turunkan. Turunkan tangannya. Kita boleh cek. Ini yang pertama ya. Berapa Pak? Pak mau pindah? Ya. 9, 8, 5, 4. Benar ya, tapi kok rasanya kayak settingan ya? Oke, kita cek dulu, berapa Bu? 20, luar biasa, sungguh. Aku normal dulu. Oke. 20, luar biasa ya. Oke, masuki berapa Bu? 15. Pak Christian 10. Udah Yani 8. Ngomong 8-nya sombong ya. 8. Pak kan 7. 2. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, walaupun kesannya settingan, ya sudahlah, karena mereka yang lebih cepat, berarti pemenangnya adalah. Sedangkan yang ini belum beruntung, tapi mereka menang secara jumlah mantan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, boleh duduk kembali ya. Ternyata dia baru jujur. Ternyata dari sesi ini kita jadi tahu ya, kenapa murid-murid kita seringkali juga punya masalah dengan isu pacaran. Ternyata guru-gurunya adalah suhu di bidang itu ya. Dan pemegang rekornya adalah guru-guru BK ternyata. Ada 20, 15 ya. Oke, luar biasa. Semoga gak ada jumlah mantan suami atau mantan istri paling banyak. Atau mana
cukup ya. Semoga dengan ice cream tadi yang pegal-pegal hilang pegalnya dan sekarang bisa fokus kembali. Ada 3 topik yang ingin saya bawakan dan bagi kepada Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari topik yang pertama. Lanjut adalah tentang kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah tentang kebutuhan dasar manusia, artinya basic needs dari kita sebagai manusia. Apa yang kita butuhkan sebenarnya? Ternyata dalam teori tentang 5 kebutuhan dasar itu terdapat 5. Nah, sebelumnya pengantarnya adalah kalau kita kaitkan dengan tindakan murid kita. Ternyata ketika murid melakukan sebuah tindakan, entah itu tindakan yang sudah tepat maupun barangkali belum tepat, dalam artian tidak sesuai dengan keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas, tidak bisa kita serta-merta menyatakan bahwa itu tindakan yang salah. Semuanya beranjak pada alasan, motif, atau tujuan tertentu. Dan pada dasarnya, ketika mereka melakukan hal yang tidak atau belum tepat, sebenarnya pada saat itu mereka sedang gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5. Apa saja kira-kira? Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian, kebutuhan mendapatkan kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan juga adanya rasa kasih sayang dan ingin diterima. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita coba bahas satu demi satu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah paham ya. Kalau bertahan hidup biasanya kita butuh apa? Makan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan biologis, bahkan juga psikologis. Nah, kemudian tidak hanya itu, ada juga kebutuhan terhadap perasaan aman, rasa nyaman, bahkan kebutuhan-kebutuhan lain yang berkaitan dengan itu. Bisa jadi murid kita ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tata tertib atau kelas, salah satu penyebabnya adalah mereka sedang gagal memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Nanti kita lihat studi kasusnya. Gimana? Aman? Lanjut yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Di sini sederhana, pasti Bapak Ibu juga paham. Semua orang butuh yang namanya afeksi atau rasa emosional. Jadi butuh untuk diterima, butuh untuk disayangi, butuh untuk dicintai. Kita fokus pada paragraf kedua. Anak-anak yang punya kebutuhan dasar ini cenderung biasanya kelihatannya seperti ini. Dia ingin disukai, dia ingin diterima di lingkungannya. Kemudian biasanya anak-anak ini adalah anak-anak yang akrab sama orang tuanya. Mungkin ada istilah anak mami, anak papi, bahkan mungkin anak dadong neneknya juga kan, saking dekatnya kan. Pernah nggak Bapak Ibu dengar cerita ini anak tidurnya sama neneknya? Ada. Sering kan? Dan nggak boleh lepas gitu? Ada. Kemudian biasanya anak-anak ini kalau belajar semangat itu lebih karena gurunya. Dia senang nih sama gurunya nih, gurunya enak nih, asik nih. Kalau setiap pelajaran ini dia senang. Yang awalnya mungkin hafalnya sulit, tiba-tiba dia jadi bisa gitu. Kemudian guru juga bagi mereka teman sebaya itu penting. Mungkin mereka tidak mendapatkan kasih sayang di rumah atau di tempat lain, tapi mereka dapatnya di sekolah atau mungkin di pacar dan lain-lain. Dan juga mereka biasanya suka kerja dalam kelompok. Nah, sering kita di kelas pasti melihat anak-anak dengan kecenderungan seperti ini. Maka sebenarnya anak-anak dengan tipikal seperti tadi adalah anak-anak yang sedang ingin memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan juga rasa diterima. Gimana? Sejauh ini aman ya? Boleh lanjut Bapak Ibu? Oke. Kebutuhan yang ketiga adalah tentang penguasaan. Ingin terlihat berkuasa, bahkan mungkin ingin terlihat dominan, ingin show off, ingin mendapatkan pengakuan, saya bisa, ini, itu, dan seterusnya. Kita fokus kepada yang di kanan, langsung kepada anak-anak kita. Ciri-cirinya adalah biasanya ingin selalu tampil, bahkan menjadi pemimpin. Kemudian ingin menjadi fokus of interest, pusat perhatian. Anak-anak ini juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Dan biasanya mereka suka kecewa,
Bahkan kadang-kadang kecewanya berlebihan ketika mereka melakukan hal yang gak sesuai atau gagal. Lalu anak-anak ini juga biasanya sangat rapi, sistematik. Bahasa lainnya perfeksionis, ingin melakukan segala sesuatunya dengan sangat baik. Dan mereka juga biasanya selalu ingin menjadi yang terbaik. Selalu always the first, always the best. Gimana caranya? Sering ya kita jumpai anak-anak seperti ini juga ya. Di kelas juga ada. Bahkan mungkin bapak ibu guru juga ada yang seperti ini. Ini adalah kebutuhan akan penguasaan, akan kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan apa Bapak Ibu? Kebebasan. Jadi ingin mendapatkan keleluasaan, kemudian kemandirian, otonomi, dan pilihan serta mengendalikan arah hidup sendiri. Anak-anak seperti ini biasanya nggak ingin dikekang. Kemudian ingin lebih tampil secara ekspresif. Biasanya mereka menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Biasanya mereka suka coba hal-hal yang baru dan menarik. Anak-anak yang cenderung bebas. Nah, di kelas juga banyak anak-anak seperti ini. Dan terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Jadi mendapatkan rasa senang, pleasure. Nah, anak-anak seperti ini biasanya mereka menikmati apa yang mereka lakukan. Apalagi kalau yang mereka lakukan adalah hal-hal yang mereka sukai atau senangi. Sangat mereka menikmati. Kemudian mereka juga biasanya konsentrasinya sangat tinggi. Kalau misalnya suka terhadap mapel tertentu atau mungkin kegiatan tertentu, bahkan nggak mau diganggu. Bahkan mungkin kalau jam pelajaran selesai, minta nambah lagi. Gitu. Terus mereka juga suka permainan, ya. Kalau diajakin speaking, senang, ya. Kegiatan-kegiatan yang berbau kinestetik lah, yang tidak hanya duduk, tapi mereka bergerak ke sana kemari. Kemudian mereka juga suka mengoleksi barang, ya. Misalnya mengoleksi diecast gitu ya. Ada berapa kali sih dia? Koleksi mainan gitu kan. Bapak-bapak yang masa lalunya agak suram kali ya, akhirnya membalas dendam di masa kini. Gak apa-apa, kita berada di pihak yang sama ya. Jadilah kaya, diecast itu mahal. Investasi. Amin, bisa dijual kembali ya. Jadi ada bapak-bapak yang zaman sekarang hobi koleksinya adalah miniatur mainan, action figure. Ya kalau ibu-ibu mungkin bilangnya boneka-bonekaan ya. Tapi jangan salah, satu action figure sekecil ini harganya bisa 1 juta lebih. Sekecil ini bapak ibu. Jadi kalau misalnya bapak ibu ketemu ibu-ibu ketemu bapak-bapak yang punya hobi seperti itu, sesekali kasihlah supaya suaminya gak stres. Ya. Karena kita sedang membalas dendam tentang luka masa kecil kita yang gak kesampaian. Yang kalau melihat pesawat cuma bisa pesawat, jatuhin duitnya dong gitu. Sekarang koleksi pesawat beneran gitu. Oke, lanjut. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita coba kaitkan sama perilaku anak di kelas. Ada Ibu Amber, tapi studi kasusnya anak SD ya, mirip-mirip nih. Pada dasarnya manusia itu homo ludens, orang atau manusia suka bermain, jadi akan nyambung. Dia bingung menghadapi salah satu muridnya, namanya Doni, karena banyak anak yang menghadap ke Bu Amber mengaku bahwa Doni sering meminta makanan secara paksa. Malakin, mungkin caleg kayak seperti itu ya. Nah, Doni. Ini kalau Pak Doni di sini bisa jadi terus ikut ya, syukur nggak ikut. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu dari 5 kebutuhan dasar tadi, apa kebutuhan dasar yang sedang ingin dipenuhi sama Doni? Bertahan hidup. Bertahan hidup karena apa? Karena makanan mungkin dia tidak diberikan bekal dari rumah oleh orang tuanya, mungkin karena kekurangan, jadi harus dicari tahu penyebabnya dulu sih untuk perilaku tersebut. Terima kasih. Boleh kasih sarannya dulu buat Bu Hendri. Iya. Jadi yang pertama ya Bu Hendri menyampaikan bisa jadi karena kebutuhan bertahan hidup. Ini anak gak dikasih bekal nih bisa ya. Akhirnya malakin temennya. Ada lagi yang punya pendapat lain? Apakah cuma karena ingin bertahan hidup dia malakin
jajanan temennya. Ada kesenangan, ada penguasaan, kemudian ada juga apa? Pingin diterima atau kurangnya rasa kasih sayang. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Nah ini Pak Dedi dulu nih barangkali. Kalau dilihat nih Doni kan emang bermasalah nih Pak. Oh maksudnya dari segi kasus bermasalahnya. Mengeluhkan Doni sering kali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jadi ada kasus penguasaan mungkin di sini ya. Jadi dia ingin memonopoli teman-temannya. Jadi dia merasa bisa menguasai seperti itu. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau salah. Iya, luar biasa. Kasih jempol dulu buat Pak Dedi. Kalau kita kasih jempol, berikan jempol dan kemudian bilang jos. 1, 2, 3. Doni ya. Ada nggak satu lagi? Selain karena penguasaan dan juga karena kebutuhan hidup, kira-kira tergerak oleh motivasi kebutuhan dasar apa lagi nih? Bapak ini sedang berpikir keras. Sepertinya dia menemukan semua jawaban gemilang. Terima kasih atas kesempatan diberikan ya. Dari studi kasus Doni memang bermasalah Doni ya, karena sering malak teman-temannya minta bekal ini. Saya sependapat dengan Pak Dedi ya, karena dia penguasaan dan mungkin lagi satu itu kebutuhan ingin diakui itu Pak. Ya itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kali ini tepuk tangan dulu untuk Pak Sumanaya. Coba tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi. Instruksinya apa? Berapa kali? 1 kali. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Coba ya. Coba lanjut Bu Sugi. Sebenarnya Bapak Ibu, dari kasus yang tadi sangat general ini, itu bisa digerakkan oleh 5 kebutuhan dasar sekaligus, tergantung situasinya. Karena situasi tadi kasusnya kan masih sangat general, tidak dibahas secara spesifik. Bisa jadi benar Bu Mahendri bilang ini anak sepertinya nggak dapat bekal nih dari orang tuanya, akhirnya terpaksa. Orang mencuri biasanya karena nggak punya kan, akhirnya nyuri. Anak kita bisa jadi kayak gitu. Kemudian bisa jadi karena dia merasa mungkin badannya gede ya. Biasa dong dia. Bisa jadi dia mendapatkan kesenangan. Ini calon-calon psikopat kayaknya. Dengan malah dia jadi senang. Dia senang melihat temannya ketakutan segala macam. Karena mungkin tidak mendapatkan rasa itu ketika berada di rumah dan di mana lah gitu. Ya. Dan dia ingin diakui kemampuannya. Tapi bisa jadi juga karena di rumah dia kurang mendapatkan kasih sayang. Atau barangkali di komunitas lain anak ini nggak diterima. Sering nggak kita melihat anak di rumah susah bergaul karena nggak nyambung, mungkin nggak diterima, tapi di sekolah dia bisa melakukan hal-hal lain gara-gara itu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kasus sederhana tadi itu bisa kita analisis terhadap 5 kebutuhan tadi. Nanti kalau misalnya menemui kasus yang lebih spesifik, barulah kita bisa kerucutkan kira-kira motivasi apa nih, kebutuhan dasar apa yang sedang ingin atau sedang gagal dipenuhi oleh anak yang bersangkutan. Susah jadi guru ya. Kita bahkan lebih fokus kepada anak orang lain ya. Kenapa kamu nggak semangat belajar hari ini? Ngomong dong. Ya kan? Kadang nggak mau bicara mereka gitu. Ya udah deh kalau gitu, Pak Ruben tinggal lagi ya. Datang lagi. Gimana udah semangat hari ini? Sering kan merasakan kan? Kadang kita merasa kayak apa yang salah ya dari cara saya mengajar ya? Saya kayaknya ada salah ngomong atau gimana ya kan? Aduh, siapa suruh jadi guru ya? Udah gak kaya. Tapi gak apa-apa. Katanya jadi guru balasan utamanya adalah surga. Aminin aja dulu ya, walaupun kesannya normalisasi ya. Oke, jadi bagian yang pertama Bapak Ibu sudah kita lewati. 5 kebutuhan dasar. Sekali lagi yang pertama apa? Bertahan hidup. Kemudian
kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau ingin diakui kemampuannya, kebebasan, dan juga kesenangan. Dan ini tidak hanya berlaku untuk anak, tapi juga buat kita manusia secara umum. Oke, kita lanjut. Lanjut Bu Sugi, kita menuju kepada yang kedua, 5 posisi kontrol guru. Tadi kita sudah diantarkan oleh Bu Sugi membahas tentang teori kontrol. Dan ada juga ternyata 5 posisi kontrol guru. Artinya di sini bagaimana seorang guru sebagai pendidik menempatkan dirinya ketika menghadapi anak didik atau murid yang sedang melakukan barangkali kekeliruan ataupun kesalahan. 5 posisi ini sebelum lanjut, ada yang kira-kira sudah tahu nggak? Pernah dengar nggak sebelumnya? Ada manajer, terus teman, ada lagi? Oke, menghukum. Udah dapat 3 ya? Coba kita spill dulu lagi 2 kira-kira apa saja. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ada foto ini calon legislatif. Pilih nomor 2 ya. Jadi yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Lalu sebagai pemantau, misalnya kayak observer gitu. Dan terakhir, sebagai manajer. Ada 5. Sebelumnya Bapak Ibu pernah dengar 5 posisi ini? Pasti pernah dengar ya. Dan kira-kira nanti kita akan cek, pernah nggak kita berada atau menempatkan diri di 5 posisi itu? Kita coba lanjut dulu ya. Nah, ini dia. Coba Bapak Ibu bareng-bareng. Kalau sebagai penghukum, ini biasanya kita pakai hukuman, entah itu berupa fisik maupun non fisik, verbal dan lain-lain. Biasanya orang, khususnya di sini guru, yang menempatkan diri sebagai penghukum itu akan mengatakan bahwa sekolah butuh sebuah sistem, sebuah aturan yang lebih menekan murid-muridnya, bahkan kalau bisa lebih dalam lagi. Dalam prakteknya, biasanya guru yang menempatkan diri sebagai penghukum akan berkata, patuhi saja aturannya, patuhi aturan saya, awas kalau kamu nggak patuhi, misalnya. Awas ya. Nah, atau kedua, ada murid yang salah. Aduh Doni, kamu lagi. Selalu saja kamu Doni. Maunya apa sih? Gitu misalnya. Nah. Kemudian ada juga, ya selalu, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Gitu. Atau mungkin dengan kalimat-kalimat yang mirip-mirip dengan itu. Guru seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran atau pendisiplinan positif bisa berhasil, yakni cara dia searah. Karena tidak disepakati dengan muridnya, pokoknya cara saya nih, entah kamu sepakat atau enggak. Tadi masih ingat contoh hukuman? Terlambat kamu ya, lari. Terlambat kamu ya, Ustaz. Nah Bapak Ibu, sebenarnya membahas ini agak berat ya, karena kalau kita lihat di sekolah kita, beberapa masih kita lakukan. Bahkan ketika kemarin kita membahas ini di PGP, saya langsung bilang kayak gini, Bapak Ibu, fasilitator dan pengajar praktik, mohon maaf, sekolah mungkin cara yang ideal nanti sebagai ini, tapi nggak semua anak bisa seperti itu. Nggak semua sekolah punya karakteristik di mana cara-cara yang ideal itu kita terapin gitu. Ada kalanya guru punya alasan yang kuat kenapa menempatkan diri sebagai penghukum. Atau guru juga punya alasan yang kuat kenapa harus menerapkan kebijakan ini, karena anaknya beda-beda. Lalu saya bilang, kebetulan saya di kelas saya hanya saya SMK, udah SMK STM lagi. Sisanya itu SMA favorit semua, Semansa, SMA 3, SMA 2, SMA 6. Mereka oke-oke aja, yuk bagus-bagus. Tiba-tiba partner saya dari SMA 3, seorang guru BK, temannya Bu Sugi, nyeletuk ke saya, kayaknya STM susah deh Pak ya. Iya gitu. Bener Bu, kalau di STM agak susah Bu.
Lalu saya sampaikan, saya baru mau menyampaikan itu. Mohon permakluman Bu, kalau di STM barangkali akan beda perlakuannya. Dan itu yang masih sedang kita upayakan selalu. Karena sekali lagi, semua teori itu bagus, tapi pelaksanaannya sekali lagi sesuaikan dulu sama tempatnya. Nah, kali ini mohon maaf Bapak Ibu, ini kita berkaca bareng-bareng, tapi bukan bermaksud untuk apa-apa ya Pak Wijaya. Nanti saya nggak dikasih masuk ruang BK lagi ya. Padahal biasanya saya mainan ke sana, pinjam printer lah, ngadem lah, apalah gitu. Woi, ngapain lo ke sini? Pergi kamu gitu. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan saya aja kok nih, sesama nih loh. Boleh lanjut Bapak Ibu ya? Jadi ini sebagai pemahaman bersama. Nanti terkait praktek kan kita akan upayakan secara kolektif bagian dari kebijakan kita bersama. Nah, inilah kalau sebagai penghukum. Gak cuma mungkin guru BK sering disalahkan, ya kan? Seringkali BK adalah polisi sekolah. Padahal sebenarnya guru BK itu berada dalam posisi yang serba salah. Sudah kadang dikasih paradigma yang negatif gitu. Padahal sebenarnya layanan BK nggak seperti itu. Cuma ya begitulah, kadang-kala banyak hal yang dinormalisasi oleh orang-orang yang nggak tahu sebenarnya guru BK tuh kerjaannya luar biasa loh. Kadang saya kalau dengar guru BK dikasih tugas tambahan, guru BK kan nggak ngapa-ngapain, udah kasih aja mereka kayak gini gitu. Sebenarnya tugas guru BK tuh berat loh. Mereka tuh harus membuat observasi, kemudian pendampingan, konseling, dan itu ada data per anaknya. Dan kita sekolah paling gede di Bali, muridnya paling banyak, guru BK-nya cuma berapa? 8. Secara rasio, saya yakin itu belum cukup. Udah proporsional kan? Masih butuh seharusnya tambahan guru BK. Jadi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, jadi guru BK berat. Ya, semoga saya masih bisa masuk ke ruang BK. Kan harus seimbang ya. Stop. Astaga. Gimana? Jadi pilih nomor 2. Jadi. Oke. Yang kedua Bapak Ibu kita lanjut. Membuat rasa bersalah. Guru semacam ini apa ya? Kadang-kala berada dalam dua posisi yang ya mirip-mirip gitulah. Bisa jadi dia akan menempatkan diri sebagai orang yang berbicara dengan lembut kepada anak, tapi lembutnya itu nyakitin gitu. Jadi anak-anak itu dengarnya lembut gitu, tapi ces gitu. Yang akhirnya lukanya tuh lebih dalam karena masuknya dulu ke batin, bukan lagi luka secara fisik gitu. Ketemu lagi anak dengan mental yang nggak kuat, makin jatuh anak ini, down mentalnya segala macam. Karena dia akan menjadi tidak nyaman, selalu merasa bersalah. Biasanya kalimat yang keluar kayak gini, Dodi, Bapak kecewa banget sama kamu. Kok bisa sih Dodi? Misalnya kayak gitu ya, kalau udah dekat Pak. Berapa kali sih Chris, Bapak harus kasih tahu kamu. Itu pantas sekali Bapak. Chris, Bapak ini lo udah berkali-kali ya Pak. Misalnya kayak gitu ya. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu perbuat, kamu gak kasihan sama orang tua kamu? Mahal lo bayar SPP di sini. Kamu dibeliin motor, kamu pakai laptop yang bagus, sekarang kamu malah kayak gini. Berajar. Misalnya. Nah, pernah nggak kita melakukan itu? Pasti pernah. Itulah membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak merasakan penilaiannya itu serba buruk. Aduh. Cuma ya gitu, gak semua anak kayak gitu ya. Ada anak ada yang mentalnya kuat. Apa sih Bapak ya? Gak mempan Pak gitu. Lo mau ngomong apa gitu ya, percuma gitu. Nah nanti beda lagi kan. Makanya sekali lagi, susah jadi guru ya. Kita udah kadang masuk lingkaran setan menjadi seorang guru ya. Semoga kelak, ya bakal jadi guru tetap sih kayaknya. Oke, buat rasa bersalah ya. Lanjut dulu Bapak Ibu ya. Kita santai-santai aja. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini sebenarnya relatif lebih bagus. Dia berada di tengah-tengah. Makanya urutannya ada di 3. Biasanya pada posisi ini guru tidak akan menyakiti muridnya, tetapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif, bujukan, ajakan, bahkan mungkin rayuan gitu.
yang dipakai. Nah, posisi teman ini bermakna ibarat pisau mata dua. Satu, dia bisa bagus, tapi yang kedua dia malah bisa menghasilkan efek yang negatif. Biasanya pernah nggak kita ngomong seperti ini ke anak kita yang bermasalah? Aduh, ayolah bantu Bu Krisna, jangan yang itu, Bu Krisna malu nih, terus kamu aja dipanggil. Nanti kalau kamu gini lagi, Bu Krisna dipanggil kepala sekolah nih. Ya, bantu ya, jangan diulangi lagi ya. Oke. Itu posisi sebagai teman. Atau misalnya kalau misalnya anaknya udah susah banget, ya udah nggak apa-apa, nanti ibu deh yang bantu gitu. Ya, pokoknya jangan aja lah kamu lakuin lagi, gini aja. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Berarti Bapak Ibu menempatkan diri sebagai seorang teman. Nah, ini cuma ya itu ada efek negatifnya. Nanti murid biasanya akan lupa sama hierarki. Sering kan? Kadang murid belum bisa memaknai bahwa guru yang ramah kepada mereka itu memang karena ramah. Tapi mereka memaknai, wah Bang Bro nih kayaknya bisa deh Bang Bro ya. Kalau kata Bang Bro, Pak Ruben! Karena kan Pak Ruben kabar nih, Bapak. Iya nggak? Iya. Lupa mereka bahwa ada ramah itu baik, tapi harus tetap menghargai guru sebagai orang yang lebih tua atau hierarkinya beda. Dan kadang-kala nih, kalau guru itu misalnya nih dia kecewa sekali aja, gimana nih kita sama teman dikecewakan sama teman, jadi dia akan ya baperan lah. Kemudian dia merasa kayak guru ini udah nggak ngobrol lagi sama dia, asik Pak Ruben ini, kita musuhan aja. Misalnya kayak gitu. Kebayang ya Bapak Ibu ya, ini dilemanya kita. Ini mumpung ada anak-anak kita juga ya. Hai. Lanjut. Nih gurumu sedang berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik buat kalian. Gurumu sedang stres ya? Gurumu sedang stres. Pekerjaan menjadi guru tuh rawan stres. Nah yang keempat, setingkat lebih baik lagi sebagai pemantau atau observer. Jadi biasanya mengawasi. Ini akan nyambung dengan konsekuensi. Jadi guru yang menempatkan diri sebagai pemantau akan lebih cenderung menerapkan konsekuensi dibanding hukuman. Nah biasanya guru-guru ini akan memisahkan hubungannya, tidak menjadi teman, tapi ada hierarki yang jelas. Kata-katanya adalah kalau misalnya anak membuat kesalahan, Pak Dede masuk nggak pakai seragam sesuai hari, maka guru itu akan berkata, hari apa ini? Peraturannya apa kalau hari Kamis? Kok kamu pakai ini? Apa yang telah kamu lakukan? Tapi nggak gitu juga nadanya, nggak gitu. Lalu ditanya, nah kalau sudah tahu aturannya, terus hukumannya apa? Konsekuensinya. Jadi anak itu akan disadarkan kembali bahwa ada aturan. Kalau kamu melakukan sesuai maka aman, tapi kalau tidak ada konsekuensinya. Posisi ini sebenarnya bagus karena guru tidak semena-mena. Guru melakukan pembinaan atau tindakan disiplin positif itu berdasarkan pada hasil observasi, ada datanya. Kemudian ada catatannya. Bahkan kalau berulang-ulang, kan kita biasanya punya tuh catatan pembinaan. Itu dipakai progresnya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir ada posisi yang terakhir, konon adalah posisi terbaik yang harus ditempatkan oleh seorang guru, adalah sebagai manajer. Nah, ini kita baca bareng-bareng. Guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian biasanya seorang manajer itu akan menggunakan
punya keterampilan entah sebagai sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Dan kala-kala bisa menggunakan itu di dalam proses sebagai manajer. Nah, ketika murid melakukan sebuah kesalahan atau perilaku menyimpang, seorang guru yang bertindak sebagai manajer tidak akan menerapkan hukuman begitu saja. Juga tidak langsung menerapkan konsekuensi, apalagi penghargaan. Tetapi cara yang ditempuh adalah restitusi. Nanti kita akan bahas pada bagian berikutnya. Tadi sempat juga disampaikan oleh Bu Suki. Cara terbaik adalah restitusi. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Jadi murid itu diajak untuk bersama-sama merenungkan kembali apa yang sudah dilakukan. Lalu kita tuh tidak langsung kasih solusi. Kita memandu si anak, menuntun apa yang sudah kamu lakukan. Terus menurutmu benar apa enggak? Terus solusinya apa? Tindakan perbaikanmu apa? Jadi anak dituntun untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan. Nanti sebentar lagi Bapak Ibu akan saya ajak untuk praktik ini bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Lanjut dulu ya. Nah, biasanya seorang manajer itu akan berkata, "Dek, apa yang kita yakini? Coba kita kembali ke keyakinan kelas kita. Apakah kamu meyakininya? Cocok nggak?" Itu biasanya. Atau misalnya, jika kamu meyakininya, bersediakah kamu memperbaikinya? Kebayang ya? Dan terakhir, nah, kamu sudah paham kan? Kira-kira apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Tindakan perbaikannya apa? Jadi, tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing, menuntun murid agar dia bisa merdeka atas dirinya. Mereka yang ngatur diri mereka sendiri. Kita cuma memberikan guidance atau arahan. Dan manajer itu bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi setelah memberikan pembinaan, tindakan disiplin positif, anak ini akan dikembalikan kembali kepada teman-temannya, lingkungannya, kelompoknya, tetapi dengan karakter yang sudah lebih baik. Karena mereka sudah menemukan sendiri dari motivasi internalnya, ini kesalahan saya dan saya sadar perbaikannya seperti ini. Kira-kira begitu. Coba lanjut dulu Bu Sugi. Nah, dari kelima posisi kontrol itu, sebaiknya seorang guru menghindari posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, karena efeknya berat. Tidak semua anak itu akan tangguh secara fisik dan mental, sehingga anak-anak tertentu akan mengalami semacam rasa trauma, luka batin dan sejenisnya, yang mana kalau udah menyentuh ke sana itu sembuhnya lama, bahkan memakai jasa psikolog. Lebih baik guru minimal menerapkan posisi kontrol, paling minimal sebagai teman, tapi kalau bisa konsisten sebagai pemantau, dan sangat disarankan untuk bisa menempatkan diri sebagai seorang manajer. Nanti seperti apa manajer ada gambarannya. Lanjut Ibu. Nah, nanti posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu akan kita ajak bersama-sama untuk menerapkan segitiga restitusi, karena ini berpasangan. Seorang manajer, guru yang menjadi manajer akan lebih mengutamakan restitusi terlebih dahulu untuk memandu muridnya memperbaiki kesalahan dan juga menemukan solusi atas permasalahan mereka. Sepakat ya? Bapak Ibu siap jadi manajer? Siap? Oke, lanjut dulu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Minimal kita jadi teman, konsistenlah jadi pemantau, dan alangkah baiknya teruslah menempatkan diri sebagai manajer. Mungkin masih baru bagi kita, tapi saya yakin Bapak Ibu pasti sudah sering melakukan posisi ini. Ketika saya belajar ini, kita juga banyak yang merasa ini udah sering loh kita pakai, cuma kita belum tahu istilahnya apa, atau mungkin prosedurnya kadang kita suka kecok-kecok, tidak utuh, ada yang masih terpenggal-penggal. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan wawasan ini, saya sangat yakin sekali dengan Bu Sugi bahwa
ini bisa dilakukan. Tapi sekali lagi sesuaikan dengan kondisi, ya. Lanjut Bu. Sekarang kita studi kasus dulu. Saya bantu bacakan ya. Sabrina hari itu bangun terlambat, lalu dia terburu-buru datang ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari saking buru-burunya dia tidak menggunakan sepatu hitam sebagaimana tertera dalam tata tertib sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina lalu menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya yang jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Ya udah segera buka sepatu kamu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan, buka sepatunya. Sabrina minta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Itu yang dikatakan Pak Lukman. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Kira-kira seperti itu. Ada Sabrina dan Pak Lukman. Kita coba lanjut. Itu studi kasusnya dan pertanyaannya. Kita coba renungi bareng-bareng. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Dan sampaikan alasannya. Kita coba dengarkan dari pojok sini. Ada Ibu Dayani. Kalau menurut saya taruhan dari permasalahan tersebut ada sebagai penghukum, pemantau, terus pembuat rasa bersalah. Tiga-tiganya ya? Tiga-tiganya. Penghukum itu ketika siapa namanya tadi? Sabrina disuruh tidak menggunakan sepatu seharian, kemudian membuat rasa bersalah. Sabrina tidak berani keluar ya berkeliling. Kemudian pembuat pemantau karena Pak Lukman tugasnya di sana sebagai memberikan konsekuensi terhadap peraturan yang berlaku di sekolah. Luar biasa. Tepuk tangan yang Ibu. Bu Dayani. Konon katanya saya dengar-dengar Ibu akan menyusul kita berdua. Ya Bu ya. Semangat ya. Luar biasa jawaban dari Bunda. Terima kasih Bunda. Dari sudut sebelah sini. Ada yang sudah melirik Ibu Bunda, ya? Sudah melihatin dia? Oh, itu jawabanmu. Baik, kurang lebihnya sama dengan jawaban Bu Dayani. Tapi saya lebih cenderung melihatnya sebagai penghukum. Memang sih ada konsekuensinya peraturan sekolah, tapi dengan tindakan beliau Pak Lukman yang langsung meminta untuk melepas sepatu itu, kalau saya melihat posisi Pak Lukman lebih sebagai penghukum. Boleh kita berikan tanda hati kepada Pak Dodi? Ya, Balas dong Pak Dodi, dikasih hati loh. Tak jantung ya? Oh, dikasih duit langsung. Oke, Bu udah mengatakan bahwa Pak Lukman ini triple kill. Pertama, dihukum iya, dibuat bersalah iya, dipantau pun iya. Sedangkan Pak Dodi lebih soft, kill sebagai penghukum saja. Dan masing-masing sudah menjelaskan indikatornya. Sekarang
kita belah posisinya menjadi dua. Siapa pendukung Bu Huda yang sepakat dengan Bu Huda? Oh, ada banyak ya. Nah, ini ibu-ibu sebelah sini udah berasa nonton ini. Yang dulu ada inbox ya. Siapa pendukung Bu Huda? Siapa yang mendukung Pak Dodi? Jawabannya. Oke, ya. Pak, itu bukan kata Pak Lukman, tapi kata Pak Sutejo. Kita ganti ya, Pak Sutejo ya. Oke. Nah, jadi Pak Sutejo. Tadi Pak Dodi, sekarang Pak Sutejo. Oke. Iya, boleh ya, nggak apa-apa ya kita pakai nama teman-teman kita ya. Oke. Nah, Pak Sutejo setuju melakukan posisi sebagai penghukum? Setuju ya, ada indikatornya ya. Melakukan posisi sebagai pembuat rasa bersalah nggak? Ada juga ya, ternyata ada juga ya. Nah, artinya si ini nggak bisa keluar kan ya, tetap merasa bersalah segala macam, bahkan trauma barangkali. Kemudian yang ketiga, sebagai pemantau ya, iya. Apakah Pak Lukman menempatkan diri sebagai teman atau manajer? Tidak. Kalau misalnya Pak Sutejo menempatkan diri dalam posisi sebagai manajer, kira-kira apa yang akan disampaikan Pak Sutejo kepada Sabrina? Ya. Gimana Ibu? Ibu pasti Sabrina di masa kecil ya? Untuk apa yang dilakukan sebagai seorang teman mungkin ya, guru sebagai seorang teman kepada kasus ini ya, jadi Sabrina, sebaiknya Pak Sutejo maaf ya karena kita paling mana Pak Sutejo ini. Oh ya Pak Sutejo ya. Jadi sebaiknya menanyakan dulu kenapa kamu sampai telat. Habis itu kok bisa kamu pakai sepatu yang berbeda gitu. Padahal sudah tahu hari ini adalah hari ini. Ya, jadi menanyakan kembali masalahnya. Kemudian sebagai manajer ya Pak, apa teman aja dulu. Manajer boleh. Ya sebagai manajer, ya seperti yang disampaikan tadi kan ada 3 hal ya. Jadi pertama, dia menanyakan kembali keyakinannya kenapa dia melakukan suatu kesalahan. Kemudian sebaiknya apa yang kamu lakukan supaya tidak terulang lagi masalah tersebut. Kemudian apa ya? Ya. Kamu berjanji dah supaya besok tidak mengulangi kembali kejadian seperti tadi. Itu rencananya. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Sabrina. Jadi kira-kira kalau Pak Lukman menempatkan diri sebagai manajer, menurut Bu Kartika seperti itu. Sepakat Bapak Ibu? Ya, nanti kita akan cari tahu seperti apa, karena nanti Bapak Ibu akan melakukan praktek bersama. Lanjut dulu ya. Oke. Ice breaking dulu ya lagi sekali. Ya, Bapak Ibu kali ini tetap duduk aja. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk bergerak fast food dance. Tahu makanan fast food? Ya, ayo burger ya. Ada apa lagi? Sosis kentang goreng. Oke. Jadi ice breakingnya adalah nanti ada Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, McDonald. Masing-masing ada lagunya, ada gerakannya seperti ini. Ini saya berasa ngajarin anak-anak sekolah minggu ya Pak. Jadi ketika di gereja kalau minggu sama anak-anak ya anggap aja di sekolah minggu ya. Mari besok saya baptis semua. Game ini universal, ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika bilang Pizza Hut, gerakannya seperti ini. Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut,
Kentucky Fried Chicken Pizza McDonald's Kentucky Fried Chicken Pizza bisa? Nah, nanti ada speed yang ditambahkan ya. Bapak Ibu yang ada di belakang berdiri, yang di depan tetap duduk. Kerjakan dulu. Yuk, yang di belakang berdiri dulu biar bisa kelihatan ya. Siap ya? Siap ya? Yang di depan duduk aja. Oke, siap ya? Satu, ikuti dulu sebentar saya ya. 1, 2, 3. Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut, McDonald's, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut. Lebih cepat. Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut, McDonald's, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken Pizza Hut. Oke, kira-kira begitu Bapak Ibu yang di belakang boleh duduk ya. Itu biasanya kita pakai untuk anak-anak. Hari ini agak banyak kita anak-anak lagi ya, biar nggak stres semuanya. Katanya jadi anak-anak itu nggak ada stres. Semoga bisa balik ke masa itu ya. Oke, sekarang kita akan bahas materi terakhir Bapak Ibu. Ini adalah segitiga restitusi. Sudah pernah dengar sebelumnya Bapak Ibu? Sudah ya? Di teman-teman di BK pasti juga sering menerapkan ini ya. Sekarang kita saling berbagi ya, saling meluruskan pandangan satu sama lain. Lanjut. Nah, simpelnya, sederhananya, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak, murid buat salah. Kemudian dengan segitiga restitusi kita dampingi, kita tuntun supaya anak menemukan sendiri dari motivasi internalnya apa solusi dan perbaikan tindak lanjut mereka, sehingga mereka gak gagal-gagal terus. Kalau salah kan gagal ya, tapi ketika mereka gagal kita bantu supaya mereka kembali jadi pribadi yang sukses, jadi lebih powerful dibanding sebelumnya, dan anak akan lebih percaya diri ketika balik ke dalam lingkungan. Segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Prosesnya kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Lanjut dulu. Dalam tahap menstabilkan identitas, ini didasarkan bahwa pada prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Semua orang pernah berbuat salah. Jadi di sini kita nggak langsung anak salah, wah kamu salah terus nih. Kita nggak langsung ngejudge mereka salah. Kita berikan penguatan, menstabilkan dulu. Gak apa-apa deh, buat salah itu wajar. Parugan juga sering buat salah. Jadi anak itu nggak kita tetapkan sebagai tersangka yang terus gagal, tapi kita stabilin dulu nih identitasnya dia habis buat salah ini. Jadi nggak langsung dibuatin down lagi. Yang kedua, itu adalah validasi tindakan yang salah. Oh ya, ini dulu ya, lanjut dulu yang tadi. Nah ini misalnya beberapa redaksi kata-kata yang bisa kita berikan dalam tahap menstabilkan identitas. Seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian gak apa-apa deh, kita cari solusinya bareng-bareng, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Pak Ruben gak ingin mencari siapa yang benar dan salah, tetapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Gak apa-apa kok, kamu berhak merasa begitu, dan seterusnya. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan langsung dibuat down, distabilkan dulu. Lanjut, ya dinetralkan dulu. Validasi tindakan yang salah, prinsipnya adalah didasarkan pada, masih ingat motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar? Siapapun itu orang, ketika melakukan sesuatu, apalagi tindakan yang barangkali tidak sesuai dengan keyakinan, maka sebenarnya mereka punya alasan tertentu, ada motif di baliknya. Itu yang coba kita gali di tahap ini.
Dan kita memakai teori kontrol untuk bisa membawa anak itu kembali bahwa tindakan kamu itu tidak salah, tetapi coba kamu renungkan kembali backgroundnya apa, kemudian kita akan lebih lanjut ke posisi yang ketiga. Tahap ketiga adalah, nah ini sementara di dalam tahap validasi tindakan salah, kira-kira kita bisa berkata seperti ini. Misalnya anak mengucapkan kata kasar, kelenci gitu misalnya, akhirnya kita panggil. Nah di tahap ini bisa jadi kita ngomong kayak gini, gak apa-apa Sodek, wajar, cuma mungkin kamu keceplosan. Lalu kita bisa bilang, padahal bisa aja, gak cuma kelenci aja kamu bilang, bisa jadi kamu ngomong bangsat dan segala macam ya. Tapi ternyata kamu bisa nahan diri ya, cuma mengatakan satu aja. Jadi anak itu kita tetap bangun dulu, gak langsung kita salahin gitu. Dan masih banyak lagi gitu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Bisa jadi dia kesel karena temannya gangguin, akhirnya dia keluar dan tuh kata-kata kasar. Bayar ya Pak PW ya. Lanjut yang ketiga. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini guru menghubungkan kembali murid dengan tata tertib, nilai norma, dan yang tadi kita bahas adalah keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Kira-kira cocok nggak perilaku yang mereka lakukan dengan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama? Lanjut, beberapa kalimat yang bisa kita pakai, misalnya, Dek, kira-kira apa yang selama ini kita percaya di dalam kelas kita? Coba kita kembali ke keyakinan kelas kita. Kira-kira poin mana yang tidak cocok dengan perbuatan kamu? Misal seperti itu. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Jadi dia dikaitkan kembali dengan itu. Barulah ketika 3 tahap ini kita lakukan, kita tawarkan restitusi. Misalnya dengan mengatakan seperti ini. Nah, tadi kan kita udah bahas nih. Sekarang kalau menurut kamu, apa kira-kira tindakanmu untuk memperbaiki perilakumu tadi? Jadi kita nggak langsung ngasih ide, biarkan anak yang menggali solusinya sendiri. Bisa jadi anak akan berkata, oh Pak, saya akan begini Pak. Oke. Kita tinggal arahkan, pastikan bahwa dia melakukan hal itu. Terbayang Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Tahap pertama apa? Menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Boleh Bapak Ibu saya berbagi satu praktek baik tentang ini? Coba next. Kira-kira seperti itu. Terima kasih juga Pak Guru juga baik dan sehat. Sebelumnya terima kasih Mas ya sudah menyanggupi panggilan konten untuk hadir kemarin. Ya. Mas ya, Pak Guru mau bertanya nih, kira-kira tahu nggak kenapa kalau ditanya sama kemarin? Terima kasih ya. Ya udah tahu benar. Itu alasan kenapa kalau ditanya kamu kemarin. Tapi kalau tidak, karena kamu sudah sadar tentang keliru yang kamu lakukan. Terus gimana perasaan kamu hari ini? Oke, nggak apa-apa. Ya, orang yang mau bilang kalau buat salah itu wajar. Orang pasti pernah buat keliruan. Tapi yang penting kamu sudah sadar dan ada niatan untuk memperbaiki. Kalau juga dulu waktu SMA dan SMK di usia seperti kamu juga sering bersalah. Bahkan beberapa kali juga telah mengulanginya. Jadi sekali lagi semuanya pasti pernah melakukan hal yang menjadi keliru. Tapi nggak apa-apa ya, kita nggak bisa di mana yang benar dan mana yang salah. Tenang aja, jangan khawatir, kita cari solusinya masing-masing. Oke? Apa yang maksudnya? Kamu pasti punya alasan di mana kita tadi. Boleh ya kamu ceritakan kepada kalian alasan di mana kenapa kamu waktu ini kan nggak membutuhkan kegiatan. Saya kan kamu selalu nanti selalu dia bertanya.
semangat untuk belajar yang tinggi dan bisa menambah skill selain di kelas. Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, adalah semua orang pasti pernah bersalah. Ya, kalau tinggal sudah mau komunikasi yang baik, kita cari solusi bersama. Oke, Mas ya. Sekarang kita bahas tentang keyakinan kita, keyakinan di kelas kita. Nah, kita belajar sama-sama untuk membagi ini. Kira-kira nih Mas ya, dari keyakinan kelas yang kita sudah sepakati, bagian poin mana yang berkaitan dengan keyakinan tadi? Terima kasih, Bapak juga selalu share tadi karena kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sekarang kita belajar bagaimana ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki tindakan kamu? Sebelumnya saya minta maaf dulu kepada kalian yang saya takut tugas. Selanjutnya saya akan menyelesaikan semua tugas yang baru saya selesaikan. Kebetulan juga Pak tugas saya sedikit tidak pernah seperti saya hasilkan. Selanjutnya saya akan belajar untuk diri buat media waktunya membaca ada yang bergila dan semua tidak belajar. Biasa, kalau saya senang kamu belajar ya. Jadi kamu jadi sadar kamu sudah melakukan sebuah kekeliruan dan kamu juga menerapkan solusi yang terbaik. Dan itu muncul dari diri kamu sendiri. Nah, Mas ya, yang pertama tentang tugas yang kamu telah lakukan. Ya Pak, kamu dan Mas. Karena kamu belajar ya. Cuma nanti kita cari lagi. Silakan kerjakan dulu, selesaikan dulu kalau sudah dibiasakan. Kemudian yang lain-lain kalau yakin kamu pasti belajar banyak dari kamu. Nah, saya coba mengucapkan terima kasih karena sudah mau menyempatkan hari kemarin mau berbalik sama kalian. Semoga bermanfaat ya. Kalau yakin kau pasti bisa jadi lebih baik. Oke, Pak. Sama-sama kan jadi juga sama ya. Oke, kayaknya segitu dulu. Nanti tinggal diperbaiki. Sekarang lanjut pelajaran banyak. Masih ada boleh balik ke kelas. Ya. Sama-sama, sampai ketemu lagi Mas ya. Bisa aja Pak Dodi. Nah, sebenarnya itu bagian dari penugasan kita. Kita diminta untuk menerapkan segitiga restitusi. Memang kesannya settingan, tetapi saya yakin Bapak Ibu ketika nanti menemui real kasusnya seperti itu, pasti juga akan bisa menerapkannya secara lebih natural. Kira-kira segitiga restitusi, gambarannya seperti itu, lebih kurangnya mohon dimaklumi Bapak Ibu. Kira-kira dalam waktu 5 menit, saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk bermain peran. Jadi ada satu sebagai guru, ada satu sebagai murid. Lalu saya akan berikan studi kasusnya. Sisanya akan menjadi observer, pemantau. Apakah tindakan yang dilakukan guru dalam segitiga restitusi sudah tepat atau belum? Kebayang ya Bapak Ibu ya? Contohnya kira-kira seperti itu. Nah, coba Bu Sugi lanjut dulu. Praktek implementatif kita yang pertama. Nah, lanjut dulu Bu. Ani, salah satu murid yang pada hari itu mengenakan pakaian seragam yang tidak sesuai dengan regulasi sekolah. Baju yang dikenakan terlampau ketat. Kemudian roknya juga dipotong pendek di atas lutut, ketat pula ya. Kemudian Ani juga mengenakan perhiasan, ya make up dan juga kesannya agak berlebihan. Mendapati hal itu, Bu Ria yang mengajar di kelas Ani kemudian memanggil Ani dan memberikan pembinaan secara personal. Kita anggap saja Bu Ria ini guru mapel sekaligus wali kelasnya. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Ibu-ibu ya. Aninya cowok aja ya. Siapa yang ingin menjadi Ibu Ria? Pak Rio jadi. Oke, kayaknya lebih enak muridnya perempuan. Gurunya kita ganti menjadi Rio. Yang jadi murid siapa dulu nih? Itu. Betul. Oh betul nih. Ya lo menor sekali gurunya. Betul nih, maju dulu ya Bu. Ya.
Dan yang jadi Pak Rio. Wah, Pak Ali. Oke, silakan. Ya, ke depan dulu, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita berikan dulu tempat duduk. Nah, ceritanya ini ruang kerjanya Pak Rio. Oh ya, jadi ya. Keluarkan teori yang saya kasih. Ceritanya ya, di kelas sudah berlangsung ya. Jadi Pak Alit gak langsung menegur, tapi menghampiri. Ani nanti tolong bertemu Pak Rio di ruangan ya. Amin. Nah, coba sekarang masuk dulu. Ami dari sana, permisi Pak. Ntar dulu jangan kamera action. Ya, pagi Ami duduk dulu sebentar. Ami silakan dulu sebentar. Nyaman dengan kondisi duduknya? Nyaman Pak. Atau mau pindah tempat mungkin? Tidak cuma. Ya, sini aja sebentar ya. Ami udah makan siang sebelumnya? Tadi pagi udah Pak, tapi yang kedua belum. Yang kedua belum siang. Berarti Bapak mengganggu waktunya nggak sekiranya? Tidak sih Pak, kebetulan jam istirahat ini, jadi pembelajarannya belum dimulai. Belum dimulai. Oke, siap, terima kasih. Oke, Ami, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, mungkin ini pertemuan pertama kita. Ya, punya pengalaman pernah ke BK sebelumnya? Ini sudah yang kedua kali. Sudah yang kedua kalinya. Oh, berarti bukan dengan Bapak lagi ketemu ya? Pernah ke BK sebelumnya? Nggak usah. Pernah lah Pak, kemarin saya kena sidak Pak, saya salah pakai sepatu. Oh, kemarin karena sidak, karena salah pakai sepatu. Iya. Nah, kira-kira hari ini kalau duduk di BK lagi karena apa ya? Nggak tahu Pak, kenapa saya bisa panggil ke BK? Oke, tidak tahu. Ami melihat dari pakaian Ami sendiri sekiranya sudah sesuai dengan apa yang kita pakai di sekolah. Saya merasa sih ada yang kurang Pak. Ada yang kurang. Ya, kalau pakaian saya itu kan sesuai dengan peraturan itu nggak boleh ketat. Pakaian saya ketat, sedangkan kalau saya seharusnya kan di bawah lutut, saya pedein ke di atas lutut itu Pak. Oke. Ini secara sadar atau tidak sadar kira-kira pakai rok ini? Sebenarnya saya sadar Pak, tapi kayaknya saya ingin terlihat menonjol dan beda dari teman-teman yang lain. Iya. Oke, Ami tadi bilang biar terkesan menarik nih. Berarti karena Ami perempuan, ada sosok laki-laki kah yang disukai mungkin, yang ingin ditarik perhatiannya tentang busananya Ami, bagaimana? Kalau dari laki-laki enggak sih Pak, tapi saya merasa nyaman saja seperti ini. Dengan penampilan make up yang menor, merasa saya diperhatikan oleh banyak orang. Kalau pakaian yang seksi itu kayaknya bagus saja. Ya, oke. Berarti bukan untuk menarik seseorang tertentu, tapi memang ingin menjadi perhatian nih dengan berpenampilan seperti ini. Oke, menurut Ami sendiri selain menjadi perhatian yang positif menurut Ami, kira-kira ada dampak nggak ya kalau dari berpakaian yang agak menarik seperti ini? Mungkin saya akan menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Dampak buruk sih sebenarnya. Mungkin teman-teman yang lain akan lihat, oh ternyata boleh menggunakan pakaian yang ketat, celana pendek dan make up yang tebal. Tapi kalau dampak yang baik itu hanya bagi diri saya sendiri, bukan bagi orang lain. Berarti ada dampak negatifnya juga ya. Oke, kalau Ami rasa sendiri lebih banyak positif atau negatifnya jadinya kalau berpakaian yang tidak sesuai? Lebih banyak positif apa negatif sih yang kita terima kalau berpakaian seperti ini? Saya sih dampak negatif Pak.
Sebenarnya saya sini tidak patut dicontoh dari penampilan semua ini, tidak patut dicontoh bagi teman-teman yang lain. Oke. Kayak dari percakapan kita ini sebenarnya kami paham betul ya bahwa ini itu akan menjadi mengundang hal yang negatif bagi teman-temanmu juga. Nah, kalau sudah tahu nih hasilnya memang akan seburuk itu, terus solusi dari Ami untuk rekan-rekanmu sekiranya apa? Karena ini sudah panggilan kedua saya dengan guru yang berbeda, semestinya saya harus berubah ke arah yang lebih baik, Pak. Jadi berarti dari penampilan saya sudah ada yang berbeda, aku akan memberikan contoh yang buruk bagi teman-teman yang lain. Semestinya saya harus berubah dan memperbaiki diri dari diri saya sendiri. Oke, terima kasih Ami atas informasinya. Bapak tanya, kamu punya baju lain atau mau beli baju baru lainnya? Oh, kebetulan belum punya baju lain, Pak. Kayaknya saya akan informasi orang tua saya kayaknya mau beli baju yang baru. Oke, apakah bisa menyampaikan sendiri atau butuh saya menyampaikan? Oh, sendiri aja, Pak. Ya, terima kasih Ami kehadirannya hari ini. Sepertinya sudah paham betul dengan kondisi yang disampaikan, apalagi ini pertemuan kedua. Semoga menjadi perhatian penting ya, biar tidak kita permasalahkan terus soal kondisi seperti ini. Ya, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih Pak. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi. Ya, terima kasih Ami. Tetap sendiri dulu ya. Iya, menghadap ke teman-teman kita ya. Iya. Amin. Dan ada Pak siapa? Pak Rio. Ya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah dengan sangat baik dipraktekkan segitiga restitusi oleh dua rekan kita, Pak Alid dan juga Bu Turmiasi. Kira-kira Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan sebagai observer atau pemantau. Apakah tahapan yang dilakukan sudah tepat? Sudah? Sudah. Aman ya? Aman. Adakah tahap menstabilkan identitas yang dilakukan Pak Rio kepada Ami? Oh iya. Kurang membuat salah. Ada tapi masih perlu ditambahkan ya? Gak apa-apa. Lanjut, adakah langkah validasi tindakan yang salah yang sudah dilakukan? Bahkan sangat jelas ya. Kemudian paling banyak ya, jadi didengarkan dulu si Ami latar belakangnya kenapa. Bahkan di awal pun sebenarnya menstabilkannya juga dilakukan dengan baik, disambut dengan ramah, kemudian ditanyakan sudah makan belum, bagaimana kamu sekarang, ya. Artinya dibuat nyaman dulu si Ami sehingga nanti jadinya lebih kooperatif dan mau terbuka menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, apakah sudah dilakukan? Mengkaitkan kembali dengan keyakinan kelas atau peraturan sekolah? Gimana? Nah, ada yang belum ya, tetapi dikaitkan dengan dampaknya ya. Nah, itu barangkali. Tetapi sudah nggak menawarkan restitusi, menawarkan solusi? Sudah. Nah, overall, secara keseluruhan, kira-kira praktek segitiga restitusi seperti tadi Bapak Ibu. Jadi anak dikuatkan kembali, kemudian dituntut agar bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dan menawarkan tindak lanjut perbaikan yang berasal dari dirinya sendiri. Sehingga nanti harapannya Ami bisa kembali ke kelompoknya, ke kelasnya dengan kondisi yang lebih kuat, karakter yang lebih baik, tidak lagi mengulangi hal yang keliru, melainkan menjadi yang lebih baik sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Adakah yang ingin berkomentar dulu terkait dengan praktik ini? Misalnya dikaitkan dengan sekolah kita, bisakah kita menerapkan ini? Atau adakah pengecualian tertentu di mana segitiga restitusi tidak bisa diterapkan? Ada nggak kira-kira? Ada. Ada ya? Ada. Curah. Bapak Wijaya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ketika segitiga restitusi tidak bisa diterapkan,
Jadi pada saat siswa terkadang tidak sesuai dengan atau tidak sepaham dengan kita. Jadi untuk mengendalikan anak tersebut juga agak susah. Jadi yang terjadi biasanya diam. Begitu. Kita menanyakan apakah sudah makan, dia diam. Gimana caranya? Apakah kita bawakan nasi? Nggak mungkin. Nah ini salah satu contohnya. Baik, terima kasih Pak. Itu saja. Kita berikan jempol dulu semuanya. Jos. Pak Wijaya ya. Tadi masih ingat Bapak Ibu? Di awal saya katakan, menurut saya pribadi, segitiga restitusi adalah cara yang ideal. Tapi apakah akan bisa diterapkan sepenuhnya? Nah, itu yang nanti kita sepakati bersama. Salah satunya adalah ketika menemukan anak-anak dengan karakteristik tertentu. Yang kayaknya kita juga jadi mati gaya nih, mau treatmentnya seperti apa? Ada lagi kira-kira? Satu lagi deh. Nah, Pak Dodi. Oke, selamat siang. Mohon maaf, sudah jam sih memang, tapi yang ya sering juga kami diskusikan saya diskusikan dengan beberapa guru BK begini kadang-kadang Kak Ruben. Ketika siswa tidak hadir ke sekolah, dipanggil, kemudian ketika ditanyakan kenapa tidak masuk, alasannya saya kasih dua alasan yang kadang-kadang yang susah berjalan. Pertama, ada upacara keagamaan, harusnya kan izin berencana, tapi dengan orang tuanya beralasan orang tua saya sibuk tidak bisa ke sekolah, dan orang tua tiba-tiba baru dipanggil ke BK, baru orang tuanya WA ke wali bilang kalau mohon maaf Pak, namanya upacara keagamaan. Satu. Kemudian yang kedua, dalam beberapa hal yang tadi Pak Ruben bilang di awal, mungkin ada yang bilang seperti kayak anak mami, anak papi, dia nggak masuk, sudah diperingatkan beberapa kali, orang tuanya membela, mohon maaf Pak, anak saya sakit. Tapi kadang-kadang lewat sehari dua hari tanpa surat keterangan. Dan ketika dipanggil, dia karena merasa di backup oleh orang tuanya, dibela orang tuanya, ya susah juga untuk bagaimana menuntut. Ya itu tadi identitas diri. Itu juga terima kasih. Boleh kita berikan tepuk salut dulu kepada Pak Dodi. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Apa yang disampaikan oleh Pak Wijaya dan juga Pak Dodi sebenarnya adalah pengulangan dari apa yang saya sampaikan ketika dapat modul ini. Jadi saya satu-satunya waktu itu yang menentang. Saya katakan, mohon maaf Bapak Ibu, saya mempelajari ini bagus, tapi menurut saya nggak bisa serta-merta diterapkan. Mohon diluruskan kalau misalnya pendapat saya keliru saat itu. Saya sampaikan, kalau kita ketemu anak yang karakteristiknya terlalu bandel, introvert, tidak komunikatif, yang mana misalnya agak sulit kita ya, nanti barangkali Pak Alex sebagai psikolog bisa menyampaikan lebih lanjut ya. Nah, saya pun kalau berada di posisi itu susah nih, bagaimana merangkul anak yang seperti ini. Artinya anak ini butuh penanganan dari orang yang lebih kompeten dari sekedar seorang guru. Kebayang nggak? Pernah nggak ada seperti itu? Saya pernah soalnya. Dan kemudian saya ngajak ke psikolog anak itu. Ke Denpasar, waktu itu dari Singaraja saya ajak ke Denpasar, ke Pratnya Agama, barangkali ada yang tahu. Ada Bu Retno ya kalau saya. Nah, itu satu, kondisinya nggak serta-merta bisa. Kedua, yang Pak Dodi sampaikan juga saya sampaikan. Kadang-kala guru itu terlalu sering berada dalam posisi yang terjepit dan tidak enak. Kita buat peraturan, kita buat nilai dan norma di sekolah. Kita ingin menegakkan itu dan anak-anak sadar melakukan itu. Tapi apa yang sering kita alami? Orang tua tidak mendukung itu. Seringkali orang tua malah ngelaunin anaknya, membenarkan tindakan anaknya, bahkan mendukung dan melindungi perilaku anaknya yang jelas-jelas sudah tidak selaras dengan keyakinan nilai dan norma kita. Sering nggak kita ketemu kayak gitu? Yang akhirnya makan berlarut-larut jadinya, itu jadi kendala juga. Bahkan nggak semua orang tua, seringkali ada pihak-pihak eksternal yang nggak tahu menahu tentang apa yang terjadi, tapi kemudian entah itu misalnya kalau kita bisa bahas ya lembaga yang formal, sorry kalau nyebutin ya, gitu, yang kemudian mengambil isu-isu tentang perlindungan, kemudian HAM segala macam, yang kadang-kala dalam banyak praktik mungkin tidak terlalu
membantu kita, bahkan membuat kita berada dalam posisi yang lebih rawan. Segitu beratnya jadi guru. Atau mungkin hal-hal lainnya. Yang ketiga, kasus-kasus tertentu tidak bisa diterapkan restitusi. Misal, pembunuhan. Karena ada beberapa sekolah yang terjadi pembunuhan. Apakah bisa diterapkan restitusi lagi? Mungkin bisa, tapi dalam tahap yang lebih, karena udah masuknya ke ranah kriminal hukum atau pemerkosaan dan sejenisnya. Ada beberapa hal, kasus yang kita nggak serta-merta bisa melakukan tindakan restitusi. Jadi bersama-sama Bapak Ibu, konsep ini baik bagi saya pribadi, tetapi dalam pelaksanaannya sekali lagi tidak serta-merta bisa kita terapkan. Kita sesuaikan dengan kondisi kita, sekolahnya dan lain-lain. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira segitu dulu ya? Ya, terima kasih Bapak Ibu, Pak Alin, Bu Nurni, ya, luar biasa. Sekarang sudah berpakaian lebih baik ya. Sekarang udah kembali ke jalan yang baik dan benar. Dan kemudian sebagai jalan karma menjadi seorang guru BK. Ini adalah contoh yang sudah tercerahkan ya, dan siap mencerahkan anak bangsa ya. Nah, ini kita skip aja. Yang kedua, lanjut. Dan terakhir, nah refleksi tindak lanjut barangkali nanti bisa Bapak Ibu lakukan secara manual, secara terpisah lewat Mentimeter. Kalau nanti Bapak Ibu sempat, ada 3 pertanyaan sebenarnya. Barangkali bisa saya sampaikan ya secara langsung. Bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti sesi yang 2 jam lamanya ini? Lumayan ya? Senang, berbahagia, luar biasa, dapat wawasan yang baru, pemahaman baru, dan tidak ada yang mengantuk saya. Luar biasa Bapak Ibu peserta semua ya, jempol yang banyak buat Bapak Ibu ya. Iya. Yang kedua, nanti ada kok Mentimeternya kalau di ini. Yang kedua, ada nggak hal-hal paling menarik yang Bapak Ibu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Bagian mananya paling menarik? Ya kayak, oh ini gimana? Segitiga restitusi. Kayak menurut Buddha segitiga restitusi ya? Kenapa Bu menarik Bu? Terima kasih Pak Ben. Kenapa saya memilih segitiga restitusi? Karena saya kan guru BK, tentunya berhadapan dengan siswa yang bermasalah. Nah, mungkin dengan segitiga restitusi ini bisa membantu saya untuk mencari solusi atas permasalahan yang dialami oleh siswa. Terima kasih. Terima kasih Buddha. Kita berikan salamnya lagi sekali Buddha. Yang lain sepakat ya? Nah, saya yakin Bapak Ibu juga menemukan konsep-konsep baru yang mungkin menarik buat Bapak Ibu. Nanti barangkali bisa menjadi pedoman bagi kita bersama. Terakhir, siap nggak kira-kira Bapak Ibu menerapkan apa yang sudah kita dapat hari ini? Siap. Apakah Bapak Ibu akan menerapkan pembuatan keyakinan di kelas masing-masing? Ya. Kemudian, apakah Bapak Ibu bersedia untuk berlatih menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer? Siap? Dan yang ketiga, apakah Bapak Ibu siap apabila nanti mendapati murid-murid yang barangkali melakukan kesalahan menerapkan segitiga restitusi? Siap? Oke, Bapak Ibu terima kasih sekali lagi. Bu Sugi, saya dan Bu Sugi berterima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu, kemudian mau belajar bersama dengan kita, menerima apa yang kita bagikan dari pendidikan yang kita dapatkan. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada bermaksud untuk lebih dari sekedar berbagi, dan tidak ada bermaksud lebih dari sekedar kolaborasi dan juga mengajak untuk belajar bersama. Artinya, sekalipun tidak mendapatkan ini, kita yakin bahwa Bapak Ibu sudah paham kok caranya, bahkan sudah menerapkan. Apalagi sebagian besar adalah rekan-rekan guru BK yang jauh lebih paham dibanding saya.
Bu Sugi kan guru BK juga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaannya. Mohon maaf kalau saya secara pribadi dan Bu Sugi selama membawakan sesi ini melakukan hal-hal yang kurang berkenan, entah dari tindakan maupun tutur kata yang ya bisa saja menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaklumi, dimaafkan. Sekian barangkali, terima kasih ya. Bu Sugi ada persamaan? Cukup. Oke, kalau gitu mari kita akhiri dengan mengucapkan terima kasih para pesanti. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan budaya. Boleh kita salam guru penggerak? Bergerak, bergerak, bergerak. Siap ya? Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, bergerak. Terima kasih Bapak Ibu untuk pemahaman sekali. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, demikianlah video aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif yang saya kerjakan. Semoga senantiasa bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.